Nah, kemarin kita sudah sempat membahas ya Tom ya, fenomena sampah di Indonesia, tepatnya di ibu kota. Nah, sampah yang dihasilkan setiap hari oleh masyarakat akan melalui proses panjang sebelum akhirnya diolah. Nah, untuk itu Arni, pemilahan sampah itu sudah dilakukan dari rumah. Sehingga pada saat sampai di tempat pembuangan akhir atau TPA itu sudah diurai berdasarkan jenisnya masing-masing, yaitu organik dan non-organik. Ya. Setiap aktivitas bisa hasilkan sampah. Bisa dari sampah rumah tangga, sampah pasar, maupun sampah di tempat umum. Tapi warga tahu tidak ya kalau sampah itu perlu dipisah? Kebanyakan sih disatuin, tapi biasanya kalau yang sampah sayuran gitu, itu dipisah. Biasanya kita dipilah-pilah dulu untuk sampah plastik sama sampah rumah tangga. Karena sampah plastik kan bisa dirongsokkan. Misalnya basah, itu dipisahin sama mama. Buang sampah ya, tong sampah nggak dipilah-pilah. Alasannya karena kalau basah jangan disatuin sama yang itu. Jadi rasa kayak gimana gitu, bau-bau gitu. Itu tergantung. Kalau misalkan di rumah sih saya biasanya langsung satuin aja kan, karena emang nggak ada tempatnya sendiri. Kalau sampah rumah tangga kan bisa langsung dibuang atau didaur ulang lagi, bisa jadi pupuk. Jadi dijadiin tempat satu wadah, dia baru dibuang. Tapi kalau misalkan emang lagi bepergian dan tempatnya tersedia kayak tulisan sampah organik atau sampah non-organik sih biasanya saya pisahin. Fungsi memilah sampah disadari betul oleh Cinta Prawati. Sebagai ibu rumah tangga, aktivitas Cinta sehari-hari berkutat dengan urusan manajemen rumah. Rumahnya yang ditinggali 6 orang anggota keluarga sudah pasti sampah yang dihasilkan setiap hari tak sedikit. Gencarnya kampanye pemilahan sampah membuat Cinta terapkan hal serupa di rumahnya. Mayoritas adalah sampah organik. Menurutnya sampah harus dipisah. Tujuannya agar pengolahan sampah menjadi mudah. Untuk mempermudah sih biasanya pakai warna plastik. Kalau sampah yang kertas atau pembungkus makanan kita pakai plastik warna hitam. Kalau sampah sisa-sisa makanan, sisa makan buah atau kulit buah kita buang ke sampah kantong warna merah. Itu aja sih. Karena untuk mempermudah mengingat aja sih, biasanya kan lupa kalau buang sampah udah langsung buang ke situ. Nah, kalau kita bedain warna kan mereka lebih gampang mengingatnya. Kalau nulisin setiap hari juga kan pasti saya nggak ada waktu. Cinta sadar betul pentingnya menjaga lingkungan. Sikap ini juga coba ia terapkan pada putrinya, Ahra Larasati Pohan, agar tertib buang sampah. Pendidikan sadar lingkungan menjadi tantangan baginya sebagai orang tua. Kesulitannya sih pasti banyak, karena kan yang kayak gini baru ada ya era seperti ini, buang sampah, pisahin organik, anorganik, sedangkan yang sudah biasa berjalan buang sampah ya asal di tempatnya aja, paling ya suka lupanya itu, ya kayak gitu-gitu aja. Sampah rumah tangga dari kediaman Cinta hanyalah satu dari jutaan kubik sampah yang tersebar di seluruh Jakarta. Sampah-sampah ini akan melalui proses yang panjang sebelum akhirnya diolah. Pertama, seluruh sampah akan dikumpulkan lalu dibawa ke depo atau tempat pembuangan sampah sementara. Setelah itu, barulah sampah dibawa ke tempat pembuangan sampah terpadu di Bantar Gebang. Per hari ada sekitar 6.800 ton sampah dari seluruh Jakarta yang terkumpul di sini. Semuanya bercampur jadi satu. Di tempat ini campuran sampah jadi berkah bagi sejumlah orang. Mereka tak malu mengais rezeki dari sisa-sisa sampah. Kastani binti Arun alias Mama Dede salah satunya. Bantar Gebang sudah menjadi bagian hidupnya. 12 tahun sudah ia bergantung di tempat ini. Suka duka ia rasakan selama mengais sampah. Ya kerja sini orang lagi susah begini. Kerja susah begini, ngorek inilah kresek istilahnya. Sehari-harinya cuma dapatnya berapa, 30. Untuk makan ya habis. Ya cuma rame-rame doang sama teman-teman. Namun Mama Dede terus diburu waktu. Karena di tempat ini sampah-sampah langsung diolah oleh pengelola sampah Bantar Gebang. Sampah akan dipisah menjadi dua jenis, organik dan anorganik. Untuk sampah organik akan langsung diolah menjadi kompos. Kompos ini akan dikirim untuk petani dalam skala besar. Sedangkan untuk sampah plastik akan dilebur menjadi biji plastik. Dan untuk sampah lainnya akan dibakar dengan menggunakan teknologi khusus.
Pihak pengelola Bantar Gebang percaya bahwa teknologi yang ada sekarang sudah mumpuni untuk mengolah sampah. Kita di sini dipercaya oleh Pemprov DKI untuk mengolah sampahnya. Sampai masa akhir kontrak 2023 kita masih menjamin bahwa TPST ini masih mampu untuk menampung sampah. Dengan tinggi rencana kita rencanakan sampai 60 meter ketinggian sampahnya. Saat ini masih di sekitar 25 sampai 28 meter. Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI menilai penanganan sampah masih butuh perjuangan panjang karena sistemnya sendiri belum terurus. Masih berkutat di sistem. Kemudian akan bangun ITF juga sampai sekarang bagaimana kejelasannya kita belum tahu. Konon katanya sudah ada pansus, ya kan? Pansus tentang sampah atau ITF, tapi sampai sekarang juga tidak ada. Bahkan ada alternatif lain, katanya mau bikin pengolahan sampah di salah satu pulau hasil reklamasi, gitu kan? Nah ini mimpi-mimpi yang saya rasa tidak memberikan solusi. Sampah, apapun bentuknya, masih menjadi pekerjaan rumah bagi setiap warga. Tak ada salahnya awali dari diri sendiri, memulai hidup peduli lingkungan dan tertib sampah. Dengan ini sistem pengolahan sampah akan menjadi lebih baik. Novita Sari, Dipta Adiwiguna melaporkan untuk NET. Besok Net12 akan hadir masih dengan liputan mendalam tentang pengolahan sampah. Ya, besok kami akan membahas tentang kreasi sampah. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mancanegara. Tetaplah di Net12.